Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat dan Kamu Hebat. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah berkata, saya susah, saya miskin, saya tak berdaya, saya bodoh, saya tidak mampu. No, Tuhan beserta saudara, rohnya ada di dalam diri saudara, dan bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. And today is Monday. Monday is the day of PHM. Please help me, karena saudara kasih dalam Tuhan, tempat yang terbaik untuk mendapatkan pertolongan adalah dalam kasihnya, dalam anugerahnya, dalam berkatnya yang sempurna. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, program PHM ini dan program Kamu Hebat adalah program sebuah komunitas kita. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai sesama komunitas saudara boleh bertanya, karena saya tidak mau jadi untouched person, untouched pastor gitu ya kan, seorang gembala atau seorang hamba Tuhan yang tidak bisa ditanya apa-apa, meskipun kita nggak bisa bertanya langsung saudara, mungkin karena situasi, karena kesibukan, karena jarak saudara yang jauh dengan saya. Ada banyak orang bilang, Gilbert kadang-kadang lebih gampang cari Tuhan daripada cari dia. Loh, pasti itu kalimat orang kepahitan yang aneh. Lo kalau cari Tuhan kan tinggal tutup mata, saudara di ujung dunia mana juga, saudara di lembah gunung mana pun tinggal tutup mata langsung ketemu Tuhan, ya kan. Jangankan cari saya, cari mertua saudara juga lebih susah daripada cari Tuhan Yesus sih, ya kan. Jadi saudara kayaknya dalam Tuhan, sudahlah, nggak usah mengucapkan kata-kata yang nggak penting seperti itu. Tapi saudara kayaknya dalam Tuhan, komunitas ini adalah komunitas yang positif, yang saling membangun, tidak saling memaki, tidak saling menjatuhkan. Karena dunia ini sudah banyak yang membuli, banyak yang menghina, nggak usah ditambahin lagi. Kita lebih baik memberkati, kita saling menguatkan, kita saling memberi hiburan satu sama lainnya dalam terang kasih Tuhan, dan saling memberikan pengharapan, karena sungguh Kristus adalah sumber pengharapan kita. Haleluya. Selamat tahun baru by the way saudara, karena sudah memasuki tahun yang penuh kasih Tuhan, penuh berkat Tuhan. Kemarin itu adalah tahun yang memang berat karena kita jalani di tengah-tengah pandemi corona saudara, tetapi thank God we pass, ya kan, kita lewati, dan kita berharap bahwa tahun ini corona bisa berakhir, ya kan. Ada orang yang bilang, bulan depan corona ulang tahun loh, jangan diselamatin, belakang nggak tahu aja, kalau dia panjang umur kita repot. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tim kerja dan tim pelayanan dari program Kamu Hebat akhirnya memutuskan sebuah pertanyaan, apakah buat orang Kristen ada makanan yang haram? Nah ini menarik, apakah ada makanan yang haram dalam iman Kristen? Sebagian masih ada yang mempersoalkan, orang Kristen nggak boleh makan babi dong, ya kan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, ini menjadi perdebatan yang kadang-kala tidak perlu sebetulnya. Karena apa? Karena Alkitab sebetulnya sangat jelas ya, dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 9-15 dikatakan begini, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan, sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus ada di Yope, lalu naik ke atas rumah, lalu dia berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Jadi di tengah doanya, sebagian berkata jangan-jangan ini doa puasa, tapi di tengah doanya dia lapar saudara. Nah tetapi waktu dia lapar, dari dagingnya merasa lapar, tiba-tiba rohnya diangkat oleh Tuhan, ya kan. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah satu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Lihat, saudara kasih dalam Tuhan, jelas Alkitab bilang, kalau Tuhan bilang sudah tidak haram, jangan kamu nyatakan masih haram, ya kan? Nah, Matius 15 ayat 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Jadi jelas, Yesus datang menggenapkan hukum Taurat, iya kan? Lewat kematian di atas kayu salib, dan itu sebabnya proklamasinya berkata, sudah selesai, artinya semua ikatan, belenggu dan kutuk dari hukum Taurat telah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Makanya 1 Korintus 10 ayat 23 bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kesimpulannya sekarang di dalam Kristus, makanan tidak ada yang najis. Langsung sudah berkata begini, kalau begitu
merokok boleh dong. Kalau begitu, minum mabuk boleh dong. Kalau begitu, obat-obat terlarang boleh. Kan bukan apa yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang keluar. Loh, tapi kan Alkitab bilang, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Bahkan Alkitab bilang, mengapa engkau belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti, bukan sesuatu yang membangun, bukan sesuatu yang berarti, bukan sesuatu yang berguna. Karena Alkitab bilang, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Makanya Alkitab bilang, minuman-minuman yang memabukkan tidak ku minum. Artinya apa? Jelas, ini bukan makanan minuman. Ini sesuatu yang dapat menyeret, ini yang dapat mengacaukan, ini yang dapat memabukkan. Nah, ini yang tidak boleh karena tidak berguna dan tidak membangun. Nah, Roma 14 ayat 17 bilang, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara tidak mau makan babi ya nggak apa-apa. Tetapi itu bukan karena Alkitab, itu karena diri saudara sendiri. Iya kan? Kalau saudara mau ikutin Imamat pasal 11 tentang makanan-makanan yang haram, silakan. Tidak ada yang melarang itu. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara juga harus ingat bahwa Yesus sudah menggenapkannya. Jadi tidak memakannya tidak dosa, saudara. Iya kan? Tetapi yang tidak memakannya menjadi dosa ketika menghina yang memakannya. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, iman itu masing-masing kita. Tetapi yang Kristus sudah jelaskan, apa yang dinyatakan sudah tidak haram lagi, artinya sudah halal oleh Tuhan, jangan lagi kamu nyatakan haram. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi satu-satunya kata Alkitab yang masih tetap dilarang adalah makan dari darah. Karena darah adalah nyawa, dan itu jelas dalam Kisah Para Rasul dikatakan. Tetapi kalau saudara berkata, saya mau makan darah, kembali itu adalah hak saudara. Tetapi apakah ada dasar ayat Alkitabnya? Ada, saudara. Jelas meskipun sudah di Perjanjian Baru, tidak lagi dilarang tentang babi, tidak lagi dilarang tentang binatang menjalar, binatang yang hidup di dua alam, tidak. Tetapi jelas yang tetap masih dilarang oleh Alkitab adalah makan darah serta makan dari binatang yang tercekik, ya. Itu jelas ya. Nah, jadi jelas yang Tuhan mau di sini saya pelajari. Yang pertama, kita jadi berkat. Kita fokus pada jiwa-jiwa, bukan pada perdebatan soal makanan di dalam gereja. Jangan sampai kekristenan hancur, kekristenan rusak, kekristenan timbul kepahitan antara aliran yang satu dengan aliran yang lain hanya karena soal makanan. Iya kan? Silahkan masing-masing punya penafsirannya sendiri. Tetapi yang pasti, fokus kita harus jiwa-jiwa. Bagaimana kita menjadi berkat dan memenangkan jiwa. Karena kita berkata, kalau karena makanan akhirnya kita menjadi batu sandungan, jangan sentuh makanan itu. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan, tapi soal kebenaran, kasih, serta damai sejahtera, ya. Jadi jelas ya, Tuhan mau kita jadi berkat. Kita fokus pada jiwa-jiwa. Yang kedua, supaya kita hidup seturut dengan firman. Karena kita bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Kamu tidak akan jadi ekor, menjadi kepala. Makanya Alkitab bilang, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Jadi yang paling penting, jangan saling menghina. Yang paling penting, jangan saling merendahkan. Yang paling penting, jangan merasa superior. Oh, saya tidak makan ini, berarti urapan saya lebih tinggi. Oh, berarti aliran saya lebih baik. Oh, kamu masih makan, oh, kelas ece-ece. Itu yang salah. Kenapa? Karena kita menghina. Karena kita menghakimi, karena kita merendahkan, ya kan? Yang ketiga ya, Tuhan mau kita memperhatikan hal-hal yang berguna dan membangun. Jadi kita pikir ini berguna nggak? Ini membangun nggak? Kalau nggak berguna dan membangun, buang. Rokok tidak berguna, tidak membangun. Drugs tidak berguna, tidak membangun. Alkohol tidak berguna dan tidak membangun. Hanya untuk membangun kesenangan, ya kan? Hanya untuk senang kumpul-kumpul, ya kan? Tapi apa artinya? Nanti jadi belenggu dan ikatan. Karena intinya di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang merdeka. Haleluya. Dan yang keempat yang Tuhan mau, yang harus kita sadari, yang pertama, kita jadi berkat, kita fokus pada jiwa-jiwa, bukan soal pada makanan. Yang kedua, supaya kita hidup seturut dengan firman Tuhan, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Yang ketiga, supaya kita memperhatikan hal-hal yang berguna dan membangun. Dan yang keempat, kita menyadari tubuh kita adalah bait Roh Allah. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang membinasakan bait Roh Allah ini, Tuhan akan membinasakannya. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, pastikan dalam hidup ini kita atur kehidupan kita. Pastikan dalam hidup ini kita tidak sembarangan. Makanya Alkitab bilang, latihan badani terbatas gunanya, tapi latihlah dirimu beribadah. Karena Alkitab bilang, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sembarangan dengan makanan,
Tetapi pada saat yang bersamaan kita juga diajarkan bagaimana kita tahu Kristus sudah menebusnya. Jangan sampai ada perdebatan lagi soal makanan di dalam gereja. Tetapi yang penting kita jaga kesehatan, kita hidup dalam sukacita, dan kita tahu Tuhan bimbing kita, Tuhan pimpin kita. Masing-masing orang punya penafsiran yang berbeda, tapi kita satu di dalam tubuh Kristus. Tetap semangat, tetap maju, karena Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah memberikan tahun yang baru buat kita. Dan saya tetap mau mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa hari Senin berikut dalam program PHM selanjutnya. Haleluya.